pada saat menyiksa itu kalau ras kulit hitam nggak diterima di dalam Alkitab. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang di channel aku. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton guys. Jangan lupa subscribe juga ya. Nah guys, hari ini aku tuh lagi happy banget dan aku mau sharing juga sama kalian. Jadi beberapa minggu ini aku coba produk dari Scarlett yang Age Delay. Ini adalah satu paket khusus yang manfaatnya itu untuk mencegah penuaan dini. Untuk kalian yang udah usia 25 ke atas seperti aku yang udah kepala 3 gini ya guys, ya harus banget lah ngejaga ya dari sekarang supaya muka kita tuh tetap kenceng, bebas kerutan. Dan aku memilih skincare dari Scarlett. Ini satu paketnya ada 5 produk. Dan jujur setelah beberapa minggu aku pakai ini hasilnya luar biasa banget. Kantong mata aku tuh mengecil, terus hitam di bawah mata aku juga lebih cerah gitu ya teman-teman. Kulit juga kerasa lebih kencang, lebih ketarik, lembut, lembab, pokoknya lebih sehat deh guys. Nah, satu paket ini ada 5 produk isinya. Ada cleanser untuk cuci mukanya, ada tonernya juga, serum, eye serum, dan ada moisturizernya juga alias pelembab. Selain kalian lihat nih ya, packagingnya yang mewah banget, yang aduh nggak tau deh aku suka banget, tapi kandungannya juga nggak kalah keren guys. Yang pertama, kalian bisa cuci muka pakai Hydro Fresh Cleanser-nya yang mengandung seaweed extract, Centella asiatica extract, dan mugwort hydrosol yang berfungsi untuk membersihkan dan merawat kulit wajah supaya lebih halus, lembab, dan awet muda. Habis itu kalian pakai essence tonernya deh yang diperkaya dengan banyak banget kandungan yang bermanfaat untuk merevitalisasi kulit, mengencangkan, menghidrasi, dan memberi kesegaran pada kulit wajah kalian. Jangan lupa pakai serumnya juga ya. Banyak kandungan dalam serum ini yang membantu melembabkan dan mencerahkan kulit, menyamarkan kerutan dan garis-garis halus di wajah. Teksturnya ringan guys, bikin kulit tenang, nggak pedih pas udah dipakai. Nah, ini eye serumnya mengandung marine postbiotic dan banyak kandungan lain yang bisa menyamarkan garis halus, kerutan di area sekitar mata sekaligus mencerahkan kulit di sekitar mata. Jadi bye-bye deh mata panda. Yang terakhir tapi nggak kalah penting, apply juga moisturizernya yang mengandung banyak kandungan yang membantu menjaga kesehatan microbiome kulit, memberikan efek menenangkan, membuat kulit tampak lebih sehat, cerah, terus juga bisa menyamarkan garis halus dan kerutan pada kulit. Jadi memang sebelum kita pakai skincare harus banget tahu ya apa aja kandungan dalam skincare tersebut, apakah berbahaya atau enggak gitu ya guys. Tapi untuk Scarlett ya kalian tenang aja, semua kandungan yang ada di dalam produknya itu bagus untuk kulit wajah kalian. Apalagi untuk kalian yang udah 25 tahun ke atas seperti aku, untuk mencegah penuaan dini harus banget coba ini, aku rekomendasiin banget ya teman-teman. Nah kemarin pas dikirimin produknya pakai kotak kayak gini, aku dapet kotak seperti ini, boxnya lucu banget, cantik, dan warnanya pink ini aku suka banget. Mewah banget kayaknya ya guys. Tuh bahannya memang bagus sih, nggak meleot. Jadi ini bisa aku pakai lagi untuk naruh barang-barang aku, nggak kebuang. Dan seperti yang udah kalian tahu mungkin ya guys, semua produk Scarlett itu terjangkau banget. Sekali lagi aku bilang terjangkau karena memang sesuai banget dengan hasilnya. Cuma 75.000 aja per produk. Untuk hasil yang luar biasa, menurut aku tuh worth it banget ya guys. Sudah dapat izin dari BPOM juga, jadi kalian nggak usah takut-takut, pakainya pasti aman. Ayo dicoba guys, tunggu apa lagi? Jangan tunggu-tunggu deh buat kesehatan kulit kita ya, harus dijaga dari sekarang untuk mencegah penuaan dini. Kalian bisa order produk ini di official store Shopee mereka atau langsung WA ke adminnya juga bisa. Semua linknya itu udah aku taruh di deskripsi, jadi kalian bisa klik dan langsung aja cus cobain guys. Jangan lupa di follow juga ya Instagramnya Scarlett_whitening. Selamat mencoba teman-teman, selamat punya kulit sehat. Kasus yang mau aku bahas hari ini luar biasa bikin sedih sih guys. Gak nyangka aja gitu kok ada sesama manusia melakukan hal sekejam ini. Cuma karena apa? Cuma karena rasis guys. Aduh, jujur benci banget ya, nggak suka banget sama segala macam bentuk rasisme teman-teman. Pasti kalian juga sama dong. Dan memang kasus ini udah banyak di request sama kalian untuk aku bahas. Menurut aku juga ini adalah kasus rasisme yang paling brutal sih yang pernah aku bahas sejauh ini. Jadi gimana ya ceritanya, apa yang terjadi? Langsung aja yuk kita bahas.
Kasusnya mulai terungkap pada tanggal 8 Juni 1998. Jadi hari itu ada seorang pria yang mau datang ke gereja mayoritas kulit hitam yang ada di area Half Creek Road, Georgia, Amerika Serikat. Pas di jalan mau masuk ke gereja, pria itu melihat ada jejak darah yang lumayan panjang. Kaget dong dia, wah darah apa nih? Coba diikutin sama dia ya jejak darahnya, sampai akhirnya dia itu menemukan jasad seseorang yang sudah dalam kondisi mengenaskan. Langsunglah dia cepat-cepat lapor ke polisi. Mendapat laporan itu, kepolisian pun langsung datang ke TKP. Sampai di sana kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan jasadnya itu dibawa oleh tim forensik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mereka berhasil mengidentifikasi jasad tersebut. Dia adalah seorang pria keturunan Afrika Amerika yang bernama James Byrd Jr. berumur 49 tahun. Jadi parahnya nih guys, pada saat ditemukan jasad James itu sudah dalam keadaan yang tidak utuh. Makanya petugas langsung melakukan pencarian untuk bagian tubuh James yang lain di area sekitar sana. Pertama-tama petugas mengikuti jejak darah James, dan di sepanjang perjalanan itu mereka menemukan barang-barang James dan juga potongan tubuh James. Dan ini nggak cuma 1-2 ya guys, tapi ada banyak. Petugas menandai tempat-tempat yang ada barang dan juga potongan tubuh James itu, dan ada 75 tempat yang ditandai oleh petugas. Bisa kalian bayangin ya, jasadnya bisa sampai berkeping-keping begitu guys. Sedih, tragis banget. Dan petugas saat itu yakin kalau pelakunya nggak cuma satu orang. Nah, pada saat petugas mengikuti jejak darah James tersebut, mereka itu melihat satu area yang mencurigakan. Area inilah yang akan menuntun petugas polisi menemukan pembunuhnya. Area itu berantakan banget karena banyak bercak darah dan juga kotoran manusia di sana. Petugas semakin yakin kalau itu adalah area tempat James dibantai. Sebelum lanjut lagi bahas kasusnya, aku mau ceritain dulu sedikit background dari James ini ya teman-teman. James Byrd Jr. lahir pada tahun 1949 di satu desa kecil yang ada di Texas bernama Jasper, yang memang 50% penduduknya adalah ras kulit hitam guys. James berasal dari keluarga baik-baik yang sederhana. Dia punya 8 saudara kandung, dan keluarga James ini memang dikenal sebagai keluarga yang religius, taat beribadah. Ayahnya adalah salah satu staf di gereja dekat rumahnya, sedangkan sang ibu mengajar di sekolah minggu. Dari kecil James juga dikenal sebagai anak yang ramah, rajin, taat beribadah. Saat SMA dia menemukan bakatnya di dunia musik, jadi dia ikutan ekskul musik di sekolahnya. James suka banget menyanyi, bahkan dia sampai membentuk satu band sama temen-temennya. Pokoknya masa SMA-nya tuh berjalan lancar. Dia berhasil lulus SMA di tahun 1967. Setelah lulus SMA, James menikah dan memiliki 3 anak. 2 anak perempuan yang bernama Rini dan Jamie, dan 1 anak laki-laki yang bernama Rose. Setelah menikah dan punya anak, dia tetap menjadi orang yang baik, dan menurut orang-orang yang mengenal James itu memang selalu ceria. Dia punya ambisi yang besar untuk menjadi musisi sukses. James juga peduli sama sekitarnya, sama orang-orang di sekelilingnya. Jadi banyak memang yang bilang kalau James itu seperti cahaya bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Walaupun perawakannya James ini kelihatan agak serem, tapi dia adalah orang yang lembut dan baik. Dan pastinya dia juga seorang suami dan ayah yang baik. Dia perhatian, sayang banget sama istri dan anak-anaknya. James bekerja sebagai penjual alat vakum. Dia semangat banget bekerja untuk keluarganya. Tapi sayang pada tahun 93 rumah tangga dia dengan istrinya itu bermasalah dan mereka memutuskan untuk berpisah. Kabarnya sih karena masalah ekonomi ya teman-teman. Dan setelah berpisah itu, ketiga anaknya ikut dengan istri James. Setelah berpisah dengan keluarganya itu, James mulai terlibat dengan masalah hukum. Dia beberapa kali ditahan karena tuduhan mencuri dan menipu kecil-kecilan. Tapi terakhir kali James dibebaskan dari penjara, dia mulai berubah nih guys. Dia kayak mau memperbaiki hidupnya gitu ya teman-teman. Dia mulai cari kerja yang benar, tapi ternyata susah banget, dia nggak dapet, dan akhirnya ya dia jualan vakum lagi. Sesekali dia juga motongin rumput-rumput rumah orang dan dapat uang tambahan dari situ. Salah satu alasan kenapa James susah dapat kerja karena dia mempunyai masalah kesehatan teman-teman. Jadi dia kadang
suka tiba-tiba kejang. Dan ini membuat banyak perusahaan yang nggak mau menerima dia. Dan dari hasil kerja keras James menjual alat vakum, motongin rumput di rumah-rumah orang, dia berhasil membeli sebuah apartemen, bukan apartemen mewah tapi cukup lah. Dia membeli apartemen ini tujuannya selain untuk tempat tinggal, dia juga pengen kalau anaknya lagi mengunjungi dia, anak-anaknya itu ada tempat untuk tinggal, untuk istirahat, untuk bermain. Sedikit demi sedikit James sudah berhasil ya memperbaiki hal-hal dalam hidupnya. Sampai akhirnya kasus yang mengerikan ini terjadi, teman-teman. Nah, tadi petugas kan udah menemukan satu area yang mereka curigai adalah tempat di mana James dihabisi ya guys. Petugas melakukan pencarian di area itu dan mereka menemukan sebuah ID card atas nama Barry. Dan petugas yakin kalau Barry itu adalah salah satu pelakunya. ID card tersebut milik seorang pria kulit putih bernama Sean Barry, berumur 23 tahun. Dia ditangkap dan mulai diinterogasi, dan ternyata Sean nggak melakukan ini sendirian guys, karena besoknya di tanggal 9 Juni 98 petugas menangkap dua pria kulit putih lain yang bernama John King, 23 tahun juga, dan Lawrence Brewer, 31 tahun. Pas petugas periksa riwayat kehidupan mereka bertiga, petugas tahu kalau Lawrence itu bukan pria baik-baik karena sebelumnya memang dia sudah pernah bermasalah dengan hukum. Dia sempat dipenjara karena tuduhan perampokan dan juga narkoba. Begitu juga dengan John King, dia sempat dipenjara karena beberapa tuduhan. Malahan nih guys, John dan Lawrence memang pertama kali kenal satu sama lain ya pas di dalam penjara itu. Dan kalian tahu ternyata John King itu udah punya dendam mendalam dengan ras kulit hitam. Karena pas di penjara dia tuh sering diperkosa sama napi kulit hitam. Dan karena hal ini dia malah benci sama semua orang kulit hitam. John sampai punya beberapa tato rasis di tubuhnya. Ada tato Nazi, ada tato seorang pria kulit hitam yang sedang digantung, dan juga ada tato Triple K. Kalian tahu kan, Triple K itu adalah sekte yang benci banget dengan ras kulit hitam. Sedangkan untuk Sean Barry, dia nggak punya catatan kriminal apapun sebelumnya. Jadi kayaknya memang dia itu salah pergaulan ya, sampai bisa dekat dengan Lawrence dan John. Atau mungkin mereka bisa dekat karena sama-sama benci dengan orang kulit hitam, ya entahlah. Petugas saat itu udah yakin banget kalau mereka bertiga adalah pelaku yang menghabisi James Byrd Jr. Akhirnya petugas melakukan pemeriksaan di apartemen dan mobil mereka. Di mobil Sean, petugas menemukan poster Triple K dan juga Nazi milik Lawrence dan John. Dan ini satu bukti penting juga nih teman-teman. Di dalam mobil Sean itu petugas menemukan pakaian milik mereka bertiga yang sudah penuh dengan bercak darah. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, bercak darah itu adalah milik James. Dengan semua bukti yang sudah petugas miliki, petugas langsung melakukan interogasi kepada mereka bertiga. Dan mungkin seperti yang udah bisa kalian tebak teman-teman, pada saat diinterogasi mereka menyalahkan satu sama lain. Pas petugas menginterogasi Sean Barry, Sean bilang, enggak pak, ya memang benar sih, tapi mereka itu Lawrence dan John yang melakukan, aku nggak ikut-ikutan. Sean bilang pada saat Lawrence dan John menghabisi James, dia itu ngumpet di satu tempat. Tapi pernyataan dari Sean ini dibantah sama petugas, karena petugas bilang, nggak mungkin Sean kamu ngumpet, karena di pakaian kamu tuh banyak banget bercak darahnya James. Yang artinya pada saat James dipukuli habis-habisan, dibantai, kamu ya ada di sana. Habis dibilang gitu, Sean baru mengaku dan dia bilang, oke, aku emang nggak ngumpet di satu tempat, aku ada di sana, tapi aku sama sekali nggak menyentuh James. Aku cuma ngeliatin aja pada saat John dan Lawrence membantai dia. Tapi pada saat petugas interogasi John, ya jawabannya beda lagi guys. John bilang, ini semua salah Sean pak, Sean yang memimpin kelompok ini, kami bertiga ini ya, yang mimpin itu ya Sean gitu, karena Sean ini adalah satu-satunya orang yang mengenal James. Semua ini karena James punya hutang narkoba ke Sean. Tapi setelah diselidiki sama petugas, pernyataan dari John ini juga nggak benar sama sekali. Parah banget ya, udah menghabisi James, dia difitnah pula guys. Nah gimana kronologi kejadiannya? Jadi pada tanggal 7 Juni 1998 siang itu James datang ke rumah ibunya karena ada pertemuan keluarga di sana. Setelah selesai, James nggak langsung pulang, dia mampir dulu ke rumah temennya yang ada di dekat situ. Nah pulang dari rumah temennya itu udah malam guys, dan karena masalah kesehatan yang James punya yang suka tiba-tiba
kejang itu dia nggak bawa kendaraan, dia pulang jalan kaki. Pas James lagi jalan kaki itu dihampirin lah dia sama sebuah mobil, dan ternyata itu adalah mobilnya Sean. Di dalam mobil itu ada Sean, John, dan Lawrence. Saat itu Sean yang lagi nyetir, dan memang Sean dengan James itu udah saling mengenal nih teman-teman. Jadi saat itu Sean nawarin tumpangan ke James. James, kamu mau bareng nggak sama kita? Yuk aku anterin pulang gitu. Dan karena pada saat itu James berpikir dia sudah mengenal Sean, jadi ya dia nggak berpikir macam-macam dan dia menerima tawaran tumpangannya itu, guys. Ya Allah, kayak pengen neriakin gitu ya, James, jangan mau, jangan masuk ke dalam mobil itu. Dan bukannya diantar sampai rumah, James malah dibawa ke area Half Creek, tempat jasad James ditemukan tadi. Dan memang area Half Creek itu masih sepi banget, guys. Pas banget untuk menjalankan aksi bejat mereka. Selama di perjalanan itu mereka ngobrol sampai akhirnya tiba-tiba James diserang. Dan itu adalah awal dari penyiksaan yang akan James rasakan. Setelah sampai di tempat terpencil yang sepi, mobilnya dihentikan. Lawrence dan John meneruskan menyiksa James. Mereka turunin James dari mobil dan mereka lompat-lompat di atas tubuh James. Mereka juga nyemprotin cat hitam ke mukanya James. Mereka buang air kecil, bahkan buang air besar ke James, guys. Aduh, parah ya. Awalnya Sean gak setuju dengan perbuatannya John dan Lawrence ini. Dia berusaha menyelamatkan James, tapi dia diancam sama John dan Lawrence. Mereka bilang, "Hey, kamu jangan sosok mau ngebelain James ya. Kalau kamu masih terus ngebelain dia, nanti kamu nasibnya sama kayak dia. Kamu nih selanjutnya nih yang kami giniin." Mendengar John dan Lawrence bilang begini, ya akhirnya Sean takut. Dia udah gak ngebelain James lagi, udah dia diem aja. John dan Lawrence juga bilang sama James pada saat menyiksa itu kalau ras kulit hitam gak diterima di dalam Alkitab. Entahlah ya, Alkitab yang mana gitu ya, guys. Selanjutnya mereka melakukan hal yang lebih sadis pada James. Mereka mengikat kaki James pakai rantai dan ujung rantainya itu diikatkan ke mobil, terus mobilnya dijalanin sama mereka. Yang menyetir mobilnya itu John, dan John menyeret James sejauh 7 km. Pas diseret ini, James masih dalam keadaan hidup ya teman-teman. Bahkan dia masih berjuang untuk tetap bertahan hidup, tapi ya tetap aja dia akhirnya nggak bisa diselamatkan. Karena pada saat James diseret itu, dia nabrak gorong-gorong, batu-batu, sampai akhirnya lengan dan kepalanya terpisah dari badannya. Aduh, gak ngebayangin ya. Dan hal inilah yang pastinya membuat James meninggal. Fix sih, ini mereka bener-bener iblis berwujud manusia ya teman-teman. Hal ini juga lah yang menyebabkan ada jejak darah, barang-barang, dan juga beberapa bagian tubuh James yang tercecer di sepanjang 7 km. Tengkorak dan bagian otaknya itu masih utuh, nggak ada kerusakan. Ini menunjukkan kalau pas diseret, James itu memang berusaha mengangkat kepalanya sampai akhirnya ya dia menabrak gorong-gorong dan batu itu, guys. Belum berakhir kesadisan mereka karena setelah James meninggal, mereka memutilasi jasad James dan membuang sebagian itu di dekat gereja yang aku ceritain di awal tadi. Setelah mengakui perbuatannya, mereka dipenjara sambil menunggu sidang. Dan pada saat di dalam penjara, John dan Lawrence itu menulis beberapa surat untuk teman-temannya. John menulis surat yang isinya menceritakan betapa bangganya dia dengan apa yang dia lakukan kepada James. John juga menyalahkan semuanya kepada Sean. Dia bilang Sean yang memotong tenggorokan dan lengan James. Tapi pastinya ini nggak bener ya. Sedangkan isi surat Lawrence adalah bagaimana mereka akan berusaha lolos dari semua tuduhan, yaitu dengan menyalahkan semua kejahatan ini pada Sean. Nggak berhasil pastinya, guys, karena kan suratnya itu udah ketahuan ya sama petugas, rencana mereka udah ketahuan. Persidangan mereka dilakukan secara terpisah. Sidang pertama dimulai untuk John King karena bukti-bukti keterlibatannya dalam kasus ini paling banyak ya, guys. John akhirnya diberikan hukuman mati. Dan John King ini adalah orang kulit putih pertama yang diberikan hukuman mati karena kasus rasisme. Selanjutnya diadakan persidangan untuk Lawrence dan dia juga sama, dinyatakan bersalah, diberikan hukuman mati. Terakhir adalah persidangan untuk Sean Berry, tapi nggak seperti kedua temannya, dia diberikan hukuman seumur hidup dengan kesempatan untuk bebas bersyarat pada tahun 2038. Eksekusi Lawrence dilakukan pada tanggal 21 September 2011. Sebelum dieksekusi, Lawrence itu meminta makanan terakhir yang banyak banget macemnya, guys. Tapi pas makanannya disediain buat dia, Lawrence bilang, enggak deh, aku udah kenyang, aku nggak mau makan. Ngeselin banget ya teman-teman, udah deket ajal aja tuh masih bisa ngerjain orang.
Heran ya. Dan hal inilah yang membuat salah satu senator di sana marah ya guys. Senat itu bilang ke petugas penjara Texas untuk mengakhiri tradisi selama 87 tahun, yaitu memberi makanan terakhir kepada napi yang dihukum mati. Semenjak kasus Lawrence ini ya udah guys, gak ada lagi napi-napi yang dihukum mati dikasih kesempatan untuk request makanan terakhir. Lawrence dieksekusi dengan suntik mati. Sebelum dieksekusi, Lawrence bilang, aku gak menyesal telah melakukan itu dan kalau bisa diulang, aku akan melakukannya lagi. Wah, gila ya. Sedangkan John, eksekusinya dilakukan pada tanggal 24 April 2019 dan sama seperti Lawrence, dia nggak ada rasa menyesal sama sekali. Kasus ini menarik banyak banget perhatian orang-orang, banyak orang yang peduli dengan James dan memberikan bantuan untuk keluarga James. Di antaranya Dennis Rodman, dia adalah pebasket profesional. Dia membayar semua biaya pemakaman untuk James dan memberikan uang kepada keluarga James sebesar $25.000 atau kalau dirupiahin itu sekitar 370 jutaan guys. Ada juga promotor terkenal yang bernama Don King, dia memberikan uang sebesar $100.000 kepada anak-anaknya James untuk biaya pendidikan mereka. Itu kalau dirupiahin ya sekitar 1,5 M. Walaupun dengan cara yang sangat-sangat menyedihkan ini, tapi keinginannya James untuk memperbaiki hidupnya, untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya, memperbaiki kehidupan anaknya juga akhirnya terwujud ya guys. Anak-anaknya bisa dapat pendidikan tinggi dan semoga mereka punya kehidupan yang jauh lebih baik ke depannya. Di pemakaman, keluarga James bilang ke semua orang untuk tidak membenci dan memusuhi pelaku. Wow, luar biasa berlapang dada banget ya guys. Pasti nggak mudah ya untuk memaafkan, apalagi nggak benci sama orang yang sudah menyakiti orang yang kita sayang, menyakiti keluarga kita, apalagi separah ini. Karena hal ini, keluarga James mendirikan sebuah yayasan yang bernama James Bird. Mereka berharap dengan ini mereka bisa menghilangkan rasisme di dunia. Putra James yang bernama Rose, dia datang ke penjara untuk menemui Sean secara langsung. Dan saat itu Sean menceritakan semuanya kepada Rose. Dia juga minta maaf sama Rose karena sudah melakukan hal yang sangat kejam itu ke James. Sean bilang dia menyesal banget, bukannya mencegah, bukannya menolong James saat itu, tapi dia malah ikut-ikutan. Menurut Rose, Sean memang minta maaf dengan tulus, tapi dia nggak peduli karena dia benar-benar kecewa, marah, dan emosi banget. Ya, menurut aku wajar sih, bisa dimaklumi banget ya. Yang lebih miris lagi teman-teman, pada Mei 2004 ada 2 remaja kulit putih yang menulis dan mencoret-coret makam James dengan kata-kata yang rasis. Setelah melakukan ini, 2 remaja tersebut dengan bangga menceritakan ke teman-temannya. Sedangkan kedua orang tua dari remaja ini minta maaf sama keluarga James. Karena hal ini, kuburan James tuh akhirnya dipasangin pagar gitu guys, supaya nggak ada lagi yang bisa melakukan hal semacam ini. Sadis ya teman-teman. James itu nggak ngelakuin kesalahan apa-apa, cuma karena dia terlahir sebagai orang kulit hitam, dia harus mengalami hal yang sangat-sangat tragis dan kejam kayak gini guys. Heran deh, kenapa ya ada orang-orang yang merasa kalau ras mereka itu adalah yang paling baik, yang paling benar, yang paling sempurna, padahal nggak ada satupun hal yang sempurna di dunia ini. Berbeda itu biasa supaya bisa saling melengkapi ya. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, kita saling menghargai aja lah. Semua makhluk itu sama kok di mata Tuhan, ya kan guys? Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kasus satu ini, aku pengen banget tahu. Makasih udah nonton videonya sampai akhir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang belum follow IG aku, di follow ya, Hanifah Story 92 guys. Makasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.